ada yang biodata diri. Nah, itu kan materinya bebas macam-macam. Nah, tapi kebanyakan masih kemarin kalian praktikum saya malah yang diulang. Bukan praktikum saya yang diulang, tapi kalian bikin materi bebas dengan ketentuan yang sudah ditentukan di tugasnya. Oke, bisa dipahami? Oke ya, nanti ya tugas selanjutnya ya jangan praktikum saya yang diulang, tapi kalian bikin materi bebas lagi, materi bebas mana sesuai dengan tugas yang ada saya berikan. Oke, itu sih reviewnya. Nah, kemudian sebelum mulai lagi, nanti ketua kelas ini di 4A kemarin saya kelupaan minggu kemarin. Nah, nanti untuk kelas 4A nanti ketua kelas si Beni, kalian kan ada 27 orang nih. Nah, kalian nanti bikin kelompok, satu kelompok itu 3 orang. Nah, itu nanti untuk UTS. Jadi nanti UTS-nya nanti berkelompok mengerjakan satu project lah. Nah, projectnya nanti saya jelaskan setelah di pertemuan ke-8. Nah, nanti satu kelompok ada 3 orang. Jadi kalian bebas mau kelompoknya siapa aja, kalian yang menentukan. Saya tidak mau menentukan kelompoknya karena saya tidak tahu kondisi dan posisi kalian. Nanti kalau misalkan saya bentuk kelompoknya, malah yang tiba-tiba malah yang jauh-jauh saya kumpulkan. Jadi nanti kalian tidak bisa mengerjakan kelompoknya. Jadi saya serahkan semuanya ke teman-teman buat bagi kelompoknya sesuai dengan bagaimana kalian mudahnya untuk berkoordinasi kalau mengerjakan tugasnya. Nah, nanti si ini tolong kumpulkan nama-nama kelompoknya dari teman-teman ya, Beni ya. Jadi Beni nanti kumpulkan, jadi satu kelompok ada 3 orang, kalian 27, jadi ada 9 kelompok. Jadi serahkan dulu ke saya. Oke, itu sih untuk sementara. Oke, saya langsung mulai ke pertemuan keempat. Saya share dulu. Share screen-nya. Sudah tampil share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, saya langsung mulai aja karena sudah jam 9.15. Nah, materi keempat hari ini adalah tentang drop down list, listbox, dan checkbox. Nah, apa sih drop down list, apa sih listbox, nanti saya jelaskan langsung ketika praktikum. Tapi mungkin kalian sudah paham, sudah tahu nih komponen ini. Drop down list sudah pernah pakai? Kalian? Di pemrograman visual 1? Kalau checkbox pasti sudah pernah nih pakai ini checkbox. Biasanya checkbox temannya adalah radio button. Kalau checkbox ini bisa dipilih semua nggak? Salah satu, Pak. Salah satu, checkbox salah satu aja. Yakin? Semua, Pak. Bisa semuanya, Pak. Yang salah satu itu apa? Yang salah satu itu adalah radio button. Kalau checkbox ini bisa pilih semua. Kalau listbox ini nanti biar lebih enaknya ketika praktikum. Oke, jadi saya langsung ke pelaksanaan praktikum. Nah, di sini ada drop down list. Nah, saya copy dulu dari sini. Dari table biar rapi. Copy dulu. Saya open untuk pertemuan 4-nya di folder kelas kalian. Oke. Oke, nah ini pertemuan keempat, jadi saya sudah bikin juga ada formnya. Cuma masih belum ada ini, kosong. Oke, nah ini sudah saya bikin kemarin. Ini saya copy aja langsung codingnya. Oke, nah ini kurang rapi sih. Saya rapikan dulu. Nah ini jadi satu. Oke.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas minggu kemarin, saya sambil merapikan ini. Silakan. Kali aja masih ada yang belum paham maksud yang saya inginkan. Ini saya ada bikin drop down list 2, yaitu yang pertama provinsi, kemudian drop down list yang ketiga adalah kabupaten atau kota. Nah, di sini ketika diselect dia akan berubah. Nanti fungsinya adalah ngambil ke drop down list provinsi selected change. Nah, ini di mana sih posisinya? Nah, ini posisinya ada di sini nanti. Ada di ASPCS-nya. Nah, saya copy dulu. Karena kalau tidak di copy, kalau saya langsung run nanti langsung error dia. Nah, ini fungsi saya copy dulu. Nah, ini fungsi yang saya bikin, codingnya adalah ini. Nah, ini nanti ngambil ini ketika drop down listnya di select, nanti dia akan secara otomatis akan berubah mengikuti dengan coding yang ada di CS-nya, di APX-CS-nya. Nah, jadi ini codingnya. Oke. Saya rapikan dulu. Oke. Kelebihan 1. Oke, baik, saya jalankan. Saya jalankan dulu, nanti baru saya jelaskan apa sih isi codingnya. Oke, ada error. 16. Oke, drop down list provinsi consent change. Oke, errornya ada di ASPX-nya. Kita lihat ASPX-nya. Oke. Dan berapa tadi? 16. Oke. Sepertinya ada yang ketinggalan. Drop down list provinsi selected in the change. Drop down list provinsi selected in the change. Oke, sudah benar. Ini ada yang
lagi, masih error Pak. Oke, sudah. Ternyata cuma spasinya. Nah, ini saya jelaskan dulu maksud dari codingnya ini. Nah, jadi ketika provinsinya kita pilih, nah, kita pilih Jawa Barat, nah maka secara otomatis di drop down listnya ini atau cek combo boxnya ini akan mengganti kotanya menjadi Bandung, Cimahi, Cimahi. Nah, tapi misalkan ini kita ganti Kalimantan Selatan, nah ini secara otomatis berubah lagi kotanya, Banjarmasin, Banjarbaru, Kandangan. Nah, kemudian klik submitnya itu kosong, tidak ada karena tidak ada fungsinya. Karena di sini tidak ada fungsi untuk button, cuma ada fungsi untuk drop down list provinsi. Jadi drop down list ini kalau dipilih equal 1 artinya adalah pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama. Nah, di sini kan provinsinya sudah kita isi nih, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Nah, sedangkan yang kabupaten masih kosong, belum ada isinya. Cuma tulisan pilihan kabupaten atau kota. Tapi kalau yang provinsinya sudah ada nih, pilihan provinsi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan. Nah, jadi ini bisa langsung diisi dengan seperti ini, drop down listnya. Ini codingnya ini, untuk mengisi drop down listnya. Nah, bisa juga tidak langsung diisi. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ini tidak diisi langsung, ini kosongan dulu. Kosongan dulu. Nah, baru ini diisinya nanti di sini. Di CS ini. Di CS ini diisinya lewat sini. Nah, ketika equal 1 artinya satunya adalah yang pertama. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah ini. Jawa Barat. Nah, ketika Jawa Barat dipilih, maka drop down listnya yang kabupaten itu secara otomatis mengisi data. Yang pertama kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Cimahi. Nah, ini yang diisi. Nah, jadi ini kalau mengisinya lewat coding sini. Nah, kalau mengisi langsung lewat desain ini caranya. Kalau ingin mengisi lewat coding, ada fungsi ini codingnya. Nah, nah, kemudian ini ini kan jika yang satu dipilih. Nah, ini jika yang kedua dipilih, maka yang diisi adalah list itemnya Banjarmasin, Banjarbaru, Kandangan. Nah, tinggal ganti value-nya 23, 22, 21. Itu yang diisi. Nah, gitu. Jadi ini coding untuk mengisi drop down list, jika klikannya percabangannya ini. Jika yang satu dipilih, ini yang diisi. Jika yang dua diisi, kabupatennya ini yang diisi. Nah, itu. Jadi kalian silahkan bebas mau ngisi drop down listnya ini mau lewat sini atau lewat coding. Tapi kalau lewat coding itu biasanya gunakan percabangan biar langsung terisi. Karena drop down list ini tidak selamanya langsung diisi lewat sini. Bisa jadi dia diisinya memang ada syarat. Nah, kayak ini kan syaratnya seperti ini. Syaratnya kalau yang satu dipilih maka isinya ini. Kalau syarat yang kedua dipilih karena ini. Nah, kalau misalkan ini langsung diisi di sini, dan misalkan yang kabupaten tadi diisinya langsung di lewat sini, nah otomatis kan dia tidak bisa ganti-ganti itu. Tetap aja. Nah, seperti ini kan tetap aja nih, nggak bisa diganti-ganti. Jadi Jawa Barat, Kalimantan Selatan aja nih. Nah, ini tetap. Nah, kalau misalkan drop down listnya itu tetap, artinya tidak berubah-ubah. Nah, saran saya isinya di sini. Tapi kalau drop down listnya nanti ingin isinya itu dinamis atau berganti-ganti, berubah-ubah, nah maka lakukanlah yang ini. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu syaratnya. Tinggal pilih-pilih aja. Oke, bisa dipahami? Yang ini dulu, drop down list. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua adalah listbox. Nah, listbox ini apa sih? Nah, kita lihat listbox lagi. Listbox. Saya copy dari image program. Oke. Oke.
langsung saya letakkan di depan. Ini biar aja dulu, kemudian saya copy dulu yang ini. Di sini, di sini. Kemudian tambahkan lagi yang nanti ini ada button add click, button show, button refresh. Oke. Saya letakkan dulu sini. Saya coba dulu bisa nggak? Nah, oke, dia langsung tampil. Oke, saya bawa ke sini aja deh, biar lebih cepat. Oke, nah jadi untuk ini saya tambahkan satu edit text atau text box, terus ini yang namanya list box. Nah, ini yang namanya list box. Nah jadi ini list box. Nah untuk list box kalian tinggal tambahkan saja ini list box ASP, list box bla 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 bla. Ini tinggal ukuran lebar dari list boxnya, lebar tingginya, kemudian ID-nya, kemudian selectionnya bisa multiple dan lain-lain. Ini banyak nih pilihannya. Nah kemudian saya tambahkan button 3, button refresh, button show, sama button add. Nah tadi kalau drop down list ini codingnya. Kalau drop down list tadi ini. Kalau ingin menampilkan drop down list. Oke. Nah di sini apa sih fungsinya lagi? Nah ini ada fungsinya ada 3. Pertama adalah button add, button show, sama button refresh. Nah button add apa sih fungsinya? Nah button add ini adalah ketika di sini saya tuliskan, misalkan saya tambahkan borlan. Nah dia akan menambahkan ke listboxnya. Dia akan menambahkan ke listbox. Dia akan menambahkan ke listbox. Nah, ini adalah codingnya untuk menambahkan isi listbox. Nah, ini jadi codingnya ini. Nah, jadi ketika kalian ingin menambahkan isi listbox, ini pakai ini. Nah, kemudian teksbox tadi dibersihkan lagi. Nah, jadi ini fungsinya untuk menambahkan isi listbox. Nah, ini bisa diletakkan di sini juga. Diletakkan di sini. Bisa juga diletakkan di sini. Nah, kalau misalkan listboxnya langsung kalian isi, nah ini kan langsung diisi nih listboxnya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin nambah isi listbox, gunakan ini codingnya. Kan isinya misalkan nih kurang nih. Saya pengen nambah lagi lebih dari ini. Nah, tinggal kalian masukkan codingnya ini. Coding listbox ini. Tapi kalau kalian merasa listboxnya itu tidak berubah-ubah atau tetap, nah ini yang dimasukkan, cukup ini langsung di ASPX-nya. Oke. Nah, terus buttonnya apa sih fungsinya? Nah, ini cuma menambahkan tulisan. Nah, misalkan saya pilih satu bola, misalkan saya show, cuma menampilkan tulisan. Ini kan udah dapat minggu kemarin. Nah, bahasa yang dipilih adalah borlang. Ini sudah dapat minggu kemarin. Cuma permainnya string di button. Replace-nya mengosongkan saja. Mengosongkan tulisan. Cuma mengosongkan tulisan. Ini bisa pakai ini codingnya untuk membersihkan tadi. Oke.
Bisa dipahami untuk yang ini, listbox? Oke. Nah, oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke yang terakhir, yaitu adalah checkbox. Nah, checkbox apa sih isinya juga? Nah, saya coba lagi copy ini. Oke, sampai sini. Saya tambahkan ke bawah. Tambah BR2. Copy dulu perintahnya, email recruitment dikosongkan, akan coding. Oke. Oke. Oke, cukup ini saja. Kita pakai saya refresh. Oh, tidak. Oke, nah ini. Nah, sekarang saya jelaskan dulu codingnya. Nah, untuk menambahkan checkbox, kalian cukup pakai ini codingnya. Checkbox status. Ini sebenarnya nyambung nih. Ini sebenarnya nyambung, sambungannya. Dan sambungannya. Sambungannya. Saya refresh dulu. Oke, nah untuk checkbox kalian cukup tambahkan ini checkbox, kemudian isinya centang checkbox bila Anda menguasai algoritma. Nah, tulisan ininya, tulisan checkboxnya, kemudian ini posisinya aja, mau left, mau apa, kemudian nanti ini auto postbacknya adalah ketika, nah ini cengets artinya kalau dicentang checkboxnya, nanti fungsi on cengets ini akan jalan. Fungsi on ini ada di sini. Nah, ini fungsinya. Nah, kemudian ini menambahkan lagi checkbox 2. Yang pertama checkbox is programmer, kemudian checkbox yang not programmer atau bukan programmer. Nah, kemudian di sini, nah kalau yang checkbox yang ini dicentang, maka otomatis programmer akan tercentang. Nah, coba kita cek. Nah, tapi kalau ini tidak dicentang, nah yang bukan programmer adalah yang tercentang. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika ini dicentang, checkbox yang isi programmer dicentang, maka checkbox dari yang programmer dicentang, dan yang tidak programmer dihapuskan. Sebaliknya, jika yang checkbox yang ini tidak dicentang, atau checkbox status tidak dicentang, maka checkbox programmer akan di post, checkbox yang not programmer akan ditruekan atau tercentang. Tuh, saya agak boleh biar bagus. Oke, seperti itu. Saya refresh karena terjadi pembaharuan. Oke, nah seperti ini. Nah, tapi kalau ini yang dicentang, terjadi pengaruh di sini karena di sini tidak ada codingnya, cuma ada di sini codingnya. Oke, sampai sini saya ditanyakan dulu, silakan. Oke, silakan. Jadi cukup ini dulu materinya minggu ini. Silakan. Yang tanyakan? Tidak ada Pak, cukup Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau absen dulu. Saya stop sharing. Saya absen. Sebelum saya lanjutkan ke tugas.
silakan ini nanti modulnya diunduh di Google Classroom setelah ini saya upload. Oke, ketika saya panggil namanya, nyalakan videonya dan bersuara. Oke. Oke, yang pertama Aditya Wisnu Yuda. Aditya Wisnu Yuda. Aditya Wisnu Yuda. Halo Aditya Wisnu Yuda, mana suaranya? Ada di tapi tidak ada suaranya. Aditya Wisnu Yuda. Ngechat dia Pak, di chat. Oke. Kemudian Ahmad Maulana. Hadir, Pak. Oke. Alfian Nur. Hadir, Pak. Oke. Amar Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ana Mahbubah. Hadir Pak. Hadir. Arum Anjarwati. Oke, ada. Arum Anjarwati ada. Oke. Askia. Hadir Pak. Sambil dinyalakan ya videonya ya. Iya Pak. Kalau di absen menyalakan videonya. Beni Nugroho. Oke. Kemudian selanjutnya Dania Rizky Salsabila. Hadir Pak. Oke. Daru Egi Pamungkas. Hadir, Pak. Oke. Tina Abda Wahdah. Hadir Pak. Oke. Tina Amelia. Hadir Pak. Oke. Kemudian Lilis Indriani. Tidak bisa bersuara lah. Lilis. Mic-nya punya Riris rusak Pak. Oke, Lisna. Hadir Pak. Oke. MI Hija Irgianur. Hadir, Pak. Oke. M Yandi Yuda Pratama. M Yandi Yuda Pratama. M Yandi Yuda Pratama. M Yandi Yuda Pratama. Oke. Ada tapi tidak ada respon. Saya alfa dulu. Muhammad Alfian. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nur Ismail. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ripai. Hadir, Pak. Oke. Murad Maulana. Hadir, Pak. Oke.
Risma. Hadir, Pak. Oke. Putri Rina Herunisa. Hadir, Pak. Oke. Radija. Radija, ada Radija? Rabija tadi katanya terkendala jaringan, Pak. Oke. Rahimah. Hadir, Pak. Oke. Rahmas ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Sadia. Sadia ada? Sadia. Hadir, Pak. Oke. Yunita. Hadir, Pak. Oke. Tadi yang terkendala jaringan siapa? Radija. Ada nih orangnya. Inggih, Pak Rabija. Bapak Rabija sudah bisa join, Pak. Oke. Yang terakhir saya mau panggil Emiandi Yuda Pratama. Emiandi Yuda Pratama. Emiandi Yuda Pratama. Oke, sudah ada respon. Berarti saya apa? Oke. Nah, sekarang adalah saya lanjutkan ke tugas. Saya share lagi. Oke, nah tugasnya adalah sama seperti minggu kemarin. Sudah tampil lo, share-nya lo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah sekarang adalah tugasnya sama seperti minggu kemarin. Kalian bikin form baru lagi, bikin form baru, kasih nama. Form barunya adalah pertemuan 4, NIM, nama kelas. Pertemuan 4, NIM, nama kelas. Form baru, tetap di folder project yang sama. Kemudian, nah sama kayak minggu kemarin, kalian harus bikin materi bebas. Materi bebas artinya jangan mengulang praktikum yang saya berikan. Materi bebas, silahkan bebas mau materi apa. Kayak tadi kan teman kalian ada yang perpustakaan, ada yang apa tadi saya lihat tuh, ada yang beli buku, ada yang pesan makanan, ada data mahasiswa dan mata kuliahnya. Nah, berarti yang tidak saya tanda ini, nah artinya dia adalah orang-orang yang mengerjakan cuman mengulang praktikum saya. Nah, bukan itu yang saya inginkan. Tapi kalian mengerjakan materinya bebas macam-macam. Jadi materi itu bebas, tapi jangan sampai sama. Nah, kalaupun sama, nanti saya cek juga dari desain, apa misalkan materinya sama nih biodata. Nah, saya cek dulu sama biodata dulu temanya. Kemudian saya cek desainnya sama tidak. Nah, kalau misalkan desainnya beda, nggak masalah. Atau misalkan desainnya bukan beda, oke. Nah, tapi kalau misalkan desainnya sama, nah itu yang jadi masalah adalah akan saya lihat lagi codingnya, dan jika codingnya sama, berarti bukan cuma desain sih, pola desainnya sama. Artinya gini, biodata, dia cuma ganti misalkan biodatanya adalah biodata mahasiswa, satunya adalah biodata siswa. Jadi cuma ganti misalkan biodata mahasiswa itu NIM, nah kalau biodata siswa itu misalkan dia NIS misalkan, nomor induk siswa NIM. Nah cuma ganti seperti itu, cuma isinya sesama, edit teksnya 4, labelnya 4, buttonnya 4, nah, bukan sama lah, cuma beda ganti nama labelnya, itu berarti masih saya anggap mirip. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka sama seperti halnya minggu kemarin, kalian akan saya berikan nilai 50, saya bagi dengan jumlah yang sama, atau yang kopian yang sama. Berapa orang yang sama, nanti saya bagi seperti itu nilainya. Oke, nah, kemudian setelah kalian bikin materi bebas, nah kalian bikin materinya itu minimal jangan lebih, harus ada 7 item ini. 7 item ini harus kalian bikin.
Terus ada 7 item ini. Silakan misalkan kalian pengen pakai materi yang minggu kemarin, tapi POM-nya tetap kalian bikin POM baru. Nah, yang ini kan sudah ada nih, misalkan nih perpustakaan atau pesan makanan. Misalkan dia masih pengen pakai yang itu, boleh. Jadi tinggal nambahkan ini berarti drop down list, listbox, dan checkbox. Boleh. Kalau misalkan yang teman yang sudah bikin materi yang bebas kayak minggu kemarin tuh boleh. Jadi kalian tinggal nambahkan ini aja, drop down list, listbox, checkbox. Tapi POM-nya harus POM baru. Tidak boleh POM yang minggu kemarin. POM-nya harus POM yang baru. Kalau POM-nya yang masih POM minggu kemarin, nah itu akan terjadi pengurangan nilai. Harus tetap POM baru. Kenapa? Karena nanti ketika folder project ini kalian kumpulkan, saya akan cek ada nggak pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 POM-nya. Kalau tidak ada, nah berarti kan mengurangi nilai kalian. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, silakan tanyakan. Saya tidak pengen paham, ternyata ketika mengumpulkan tugas, hasilnya tidak seperti yang kalian paham. Nah, kalau mau ditanyakan dulu. Oke, satu juga. Karena kalian ini kelas pertama, misalkan kalian sudah bikin, ketika saya mengecek di kelas 4B dan 4C ternyata mirip dengan tugas kalian, itu juga akan saya bagi nilainya. Jadi jangan coba-coba kalian membagikan tugas kalian ke kelas 4B, 4C. Karena saya menemukan itu di kelas selanjutnya. Karena dia duluan, saya copy punya teman aja, Bapak paling nggak tahu. Nah, itu saya tahu. Terjadi sedikit aja perbedaannya. Oke? Itu juga saya tekankan. Silakan ada yang tanyakan? Paham? Ingat ya, jangan mengulang praktikum saya. Karena di kelas kalian yang paling banyak mengulang praktikum saya. Oke. Paham? Cukup? Paham, Pak. Paham. Oke. Oke, kalau paham berarti silahkan kalian lanjutkan, kalian kerjakan. Saya stop dulu. Tugasnya, praktikumnya, latihannya. Nanti modul saya upload di Google Classroom, silahkan kalian copy, unduh, bisa ngambil codingnya di sana. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi nanti minggu depan di pertemuan kelima. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Guring. Guring ya. Izin keluar, Ben.